Halo semuanya, nama saya Doni Beka Fernel. Saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 19510087. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi pada mata kuliah akuntansi manajemen, di mana video ini adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen itu sendiri. Nah, untuk materi yang pertama ada analisis biaya volume laba atau biasa disebut analisis cost volume profit. Apa pengertian analisis CVP itu sendiri? Analisis CVP atau cost volume profit yaitu analisis biaya volume laba yang memiliki sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, harga jual, biaya, dan profit. Analisis ini dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen, yang diantaranya yaitu dampak pengurangan biaya tetap dan kenaikan harga jual terhadap profit. Lalu ada fungsi analisis biaya volume laba, yaitu fungsi analisis CVP yang pertama untuk membantu manajemen dalam memahami perbedaan biaya yang di berbagai tingkat volume produksi atau penjualan. Analisis CVP membantu dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Lalu yang kedua yaitu membantu manajemen perusahaan untuk menganalisis eksistensi sebuah bisnis. Hasil analisis ini yang nantinya akan diberikan misalnya lebih baik menghentikan kegiatan usaha atau tetap melanjutkan usaha tersebut dengan kondisi rugi pada periode tertentu. Lalu yang ketiga ada memberi pemahaman yang jelas dan sederhana tentang volume penjualan yang digunakan untuk mencapai yang namanya break-even point atau titik impas dalam mencapai biaya laba yang ditargetkan. Fungsi analisis CVP yang terakhir yaitu ada untuk menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya variabel dan tetap untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Lalu hubungan biaya volume dan laba. Analisis CVP yaitu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume perusahaan, penjualan, serta laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Nah, dalam isinya itu hubungannya yaitu jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Lalu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat ditentukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Lalu ada break-even point atau titik impas. Titik impas ialah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, namun di sisi lain juga perusahaan tidak memperoleh yang namanya laba sama sekali. Persamaannya yaitu total biaya tetap dibagi dari 1 minus biaya variabel per penjualan. Ilustrasinya ialah sebagai berikut. Pada warna kita ialah produsen zat pewarna kain. Kapasitas produksi perusahaan ini ialah 1000 ton zat pewarna. Nah, kita dapat memperoleh data di sini yaitu 1200 ton zat pewarna dalam menghasilkan produk dalam volume tertentu dikeluarkan biayanya sebesar 360 juta, sedangkan biaya variabel total yang dibutuhkan sebesar 1.080 juta. Lalu ada harga jual zat yaitu 1.600. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung titik imbasnya maka harus dihitung dulu biaya variabel per ton zat pewarna. Biaya variabel total untuk produksi 1.200 ton yaitu dengan 1.080 juta tadi, sehingga biaya variabel dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton zat pewarna sebesar 900.000. Itu hasil dari membagi dari 1.080 juta dengan 1.200 ton zat pewarna. Nah, setelah itu kita bisa menghitung total biaya tetap. Bisa kita lihat sebesar 360 juta dibagi 1 minus biaya variabel, yaitu biaya variabel yang ditemukan tadi 900.000 dibagi lagi penjualan, nanti akan ketemu sebesar 900 juta. Selanjutnya 900 juta ini adalah nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami namanya rugi, tapi tidak juga mengalami laba. Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami rugi bagi nilai penjualan dengan harga jual tiap produk, bisa dihitung
sebagai berikut. Titik impas dalam bentuk unit, yaitu rumusnya titik impas dalam nilai uang dibagi harga jual per unit produk. Nah, titik impas dalam nilai uang tadi sebesar 900 juta dibagi harga jual per unit produk sebesar 1.500.000 yang menghasilkan 600 ton. 600 ton ini berarti perusahaan itu mengalami volume titik impas dalam ilustrasi tadi dapat diketahui dengan membagi 900 dengan 1.500.000 sehingga peroleh angka sebesar 600 ton. Jadi PT ABC ini harus mencapai penjualan seminimal mungkin 600 ton saat pewarna agar tidak mengalami kerugian. Buktinya bisa kita hitung dari sini. Penjualan dikurangi biaya total dengan biaya tetap. Biaya total itu biaya tetap ada biaya variabel juga. Penjualannya 600 ton dikali 1.500.000 dikurangi biaya tetap sebesar 360 juta. Lalu dikurangi biaya variabel yang dihitung 600 ton per unit tadi dikalikan 900.000. Nah, nanti akan menghasilkan sebagai berikut yang hasilnya 0. Nah, jadi pada saat penjualan produknya sebesar 600 ton, perusahaan memperoleh laba sebesar 0 atau disebut dengan titik impas. Jadi tidak ada mengalami yang namanya rugi, tapi perusahaan harus menjual seminimal mungkin 600 ton itu sendiri. Nah, agar pada volume penjualan 600 ton ini seluruh biaya tetap sebesar 360 juta itu telah ditutup senilai impas. Selanjutnya ada materi penyusunan anggaran dan pengendalian. Jenis anggaran. Anggaran induk atau master budget. Sebuah anggaran yang pada dasarnya rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas berbagai departemen dan aktivitas. Nah, di dalam anggaran induk ada yang namanya anggaran operasional yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan misalnya dalam aktivitas penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir dari anggaran operasional ini adalah anggaran laba rugi. Anggaran keuangan meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan arus kas keluar diperinci dalam anggaran kas agar posisi keuangan yang diperkirakan pada akhir periode disajikan dalam laporan keuangan atau itu disebut dengan neraca. Selanjutnya ada sistem penyusunan anggaran yang terdapat 3, yaitu sistem anggaran induk tradisional yang berarti pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada zero based budgeting. Manajer pusat bertanggung jawab harus menjustifikasi semua aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya soal aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Jadi tidak berdasarkan dari anggaran induk tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada planning, programming, and budgeting system (PPBS). Alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Pendekatan penyusunan penganggaran ada pendekatan manajemen tingkat atas atau top down. Sesuai namanya, berdasarkan pendekatan manajemen tingkat atas, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, administrasi, dan keuangan dituntut untuk membuat perkiraan penjualan yang akan dimulai dari tingkat tenaga penjual. Lalu ada pendekatan akar rumput, grassroots approach, atau disebut dengan bottom up. Sesuai namanya, bottom up. Jadi berdasarkan pendekatan akar rumput, diperkirakan menyusun anggaran dimulai dari bawah atau bottom. Dan misalnya untuk membuat perkiraan penjualan akan dimulai dari tingkat tenaga penjual. Nah, di sini ada penyusunan anggaran operasional. Komponen-komponen apa sih dari yang ada dalam anggaran operasional itu sendiri? Yang pertama ada anggaran penjualan, anggaran produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran persediaan barang akhir barang jadi, anggaran akar pokok penjualan, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya riset dan pengembangan, anggaran biaya administrasi, dan itu semua nanti akan ditambahkan dengan anggaran laporan laba rugi yang pada akhirnya akan membentuk anggaran operasional. Selanjutnya ada materi biaya standar dan analisis variance. Apa sih artinya biaya standar itu? Biaya standar merupakan bagian dari yang sangat penting dalam fungsi penganggaran dan penilaian kinerja manajerial. Anggaran pembantu manajer dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Pada saat yang sama, anggaran juga membuat standar-standar
digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial. Terdapat dua jenis anggaran, yaitu statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis sendiri tidak terlalu bermanfaat untuk menilai efisiensi. Anggaran statis bermanfaat untuk mengevaluasi apakah tingkat aktivitas sebelumnya sesuai dengan target aktivitas. Dengan kata lain, anggaran statis lebih bermakna dalam menilai efektivitas manajerial. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel mampu mengevaluasi efisiensi dengan membandingkan biaya sesungguhnya dan pendapatan sesungguhnya dengan angka-angka anggaran yang disesuaikan untuk tingkat aktivitas yang sama. Lalu ada komponen dalam biaya standar. Komponen dalam biaya standar yang pertama ada bahan langsung, yaitu bahan langsung yang diturunkan dengan mengalihkan sejumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Lalu ada komponen tenaga kerja langsung, yang hal ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. Lalu ada biaya overhead, yang termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel, yang dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Varian dalam biaya standar, yaitu ada varians tarif dan varians volume. Secara singkat, varians tarif yaitu varian yang juga dikenakan sebagai varian harga, yaitu selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu dan harga yang diharapkan dikalikan dengan jumlah aktual yang nantinya akan dibeli. Lalu ada varians volume, yaitu varians yang terdiri dari selisih angka jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang diantarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Dan jika varians berkaitan dengan penjualan barang, maka disebut dengan varians volume penjualan. Selanjutnya ada rumus dalam biaya standar. Metode biaya standar dapat diuraikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya standar sendiri nantinya yaitu berisi tentang tenaga kerja langsung dikalikan bahan langsung dikalikan overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung yaitu di dalamnya ada jam kerja dikali tarif per jam. Lalu ada bahan langsung, yaitu dalamnya ada jumlah bahan dikalikan harga pasar. Lalu ada overhead manufaktur, dicari dengan harga tetap ditambah yaitu jam mesin dikalikan tarif mesin. Nah, catatannya, semua kecuali komponen gaji tetap dari biaya overhead harus diprediksi mengingat kondisi pasar pada permintaan dan biaya bahan. Perlu juga dicatat bahwa ini adalah rumus yang sama untuk biaya produksi. Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataannya bahwa akuntansi biaya dilakukan atas dasar prediktif. Lalu selanjutnya ada materi just in time, cost of quality, dan target costing. Just in time, apa sih just in time itu? Just in time sendiri adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan saja. Tujuannya ialah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi yang namanya pemborosan. Just in time ini didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan untuk setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lain. Prinsip dasar just in time ialah peningkatan kemampuan perusahaan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan meminimalisasi yang namanya pemborosan. Tujuan sistem manajemen inventaris just in time. Tujuannya ialah menerapkan sistem manajemen inventaris just in time, yaitu manajemen rantai pasukan yang strategis. Nanti akan membangun suatu rantai pasukan yang lebih efisien tapi lengkap, yang sudah dipenuhi dengan vendor dengan tingkat keandalan yang tinggi dan juga performa yang sudah terbukti dalam memenuhi KPI yang memang sangat penting untuk proses produksi perusahaan. Yang kedua, ada perubahan pada sistem produksi dan juga strategi inventaris yang mampu memaksimalkan tingkat efisiensi dan akurasi untuk mengurangi pemborosan serta menghilangkan keperluan yang akan tingkat persediaan yang berlebihan, biaya dan juga ruang penyimpanan di gudang. Yang ketiga ada optimalisasi proses melalui analisa waktu nyata dan juga peningkatan yang berkelanjutan untuk menargetkan area masalah dan juga peningkatan performa perusahaan.
Contoh dari just in time. Sebenarnya ada banyak contoh dari just in time, tapi secara simpelnya itu dalam produksi just in time yang dilakukan perusahaan guna menekan biaya sistem produksi lain dan mempersingkat proses pengiriman, yaitu misalnya perusahaan furnitur kantor. Itu biasanya toko furnitur ini atau pabrik furnitur tidak akan memproduksi atau membuat furnitur sebelum perusahaan membayar DP sebesar 50% atau bahkan melakukan pembelian keseluruhan secara 100%. Nah, toko furnitur ini memanfaatkan metode sistem just in time untuk menekan ongkos sistem produksi dan bahan baku yang cukup tinggi. Cost of quality, apa sih pengertiannya? Biaya kualitas atau cost quality yaitu biaya yang terjadi yang mungkin akan terjadi karena produk cacat atau kualitas yang buruk. Biaya yang terjadi atau mungkin yang terjadi berhubungan dengan desain, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Biaya dan kualitas merupakan salah satu kesatuan dan bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan atau sesuatu yang berlawanan. Oleh karena itu, dalam pengertian ini tidak mudah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan biaya yang rendah. Kelompok-kelompok dari cost of quality. Yang pertama ada biaya pencegahan, prevention cost. Lalu ada biaya penilaian, appraisal cost. Lalu ada biaya kegagalan, internal failure cost. Yang keempat ada biaya kegagalan eksternal, external failure cost. Target costing yaitu merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga target costing ini digunakan untuk perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan. Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai perbaikan usaha dan pengurangan biaya manufaktur produk di masa yang akan datang. Lalu ada karakteristik target costing, yaitu ada perencanaan. Karakteristik dari target costing yang pertama ialah yang biasa dilakukan pada tahap perencanaan dan desain. Sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua ada perencanaan biaya. Karakteristik target costing yang berikutnya bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian dari biaya. Lalu ada produksi barang. Karakteristik target costing yang terakhir ialah bisa digunakan untuk mengendalikan spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Maka dari itu, metode target costing biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen, sehingga bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansi. Bab selanjutnya ada pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional yang memiliki arti akuntansi pertanggungjawaban tradisional yang bisa ditetapkan dalam kondisi bisnis yang stabil. Maksudnya tidak ada fluktuasi nilai tukar mata uang yang signifikan, tidak ada inflasi, tidak ada tingkat suku bunga relatif stabil, pendapatan masyarakat stabil, persaingan tidak terlalu tajam, dan dalam kondisi yang demikian program kerja dan anggaran mudah disajikan dan kinerja manajemen mudah diukur karena biaya relatif mudah dikendalikan. Lalu akuntansi pertanggungjawaban kontemporer. Akuntansi pertanggungjawaban kontemporer ialah sistem akuntansi yang bertanggung jawab yang diterapkan pada situasi bisnis yang dinamis, yang melibatkan proses seluruh tim manajemen yang bertujuan reduksi biaya dan peningkatan kualitas melalui mata rantai nilai. Lalu pengukuran kinerja pusat investasi. Dalam pengukuran kinerja pusat investasi terdapat dua tolak ukur yang digunakan, yaitu ROI, yaitu Return on Investment, dan Economic Value Added atau EVA. ROI ialah rasio yang dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperoleh perusahaan pada satu periode tertentu dengan jumlah dana yang diinvestasikan dalam perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan EVA ialah merupakan alat pengukur kinerja perusahaan, di mana kinerja perusahaan diukur dengan melihat selisih antara tingkat pengembalian modal dan biaya modal, lalu dikalikan dengan modal yang beredar pada awal tahun. Selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat biaya. Pada umumnya, perusahaan mengevaluasi kinerja pusat biaya pada waktu yang ditentukan, misalnya bulanan atau kuartal, dengan membagikan antara anggaran dengan biaya semuanya.
Hasil perbandingan ini nantinya akan diringkas untuk disampaikan pada manajer senior untuk membantu perencanaan dan meyakinkan bahwa biaya yang terjadi sesuai dengan yang sudah disepakati. Pengukuran kinerja pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab pada tingkat laba yang harus dicapai, misalnya pimpinan, anak, perusahaan, atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pengukuran kinerja pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam rupiah, sedangkan masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya. Contohnya yaitu bagian pemasaran. Contoh dari biaya yang sulit dihubungkan dengan pendapatan ialah biaya penelitian pemasaran, pengumpulan informasi tentang pesaing dan iklan, dan hubungan masyarakat. Bab selanjutnya yang terakhir ada pengukuran dan implementasi strategi balance scorecard. Pengertian balance scorecard BSC ialah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Dan BSC sendiri ialah suatu sistem manajemen strategi atau Strategic Based Responsibility Account System yang menjelaskan mengenai visi serta strategi dari suatu perusahaan dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Fungsi dari BSC balance scorecard yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang akan dimiliki perusahaan, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, dan memiliki alat dan sebagai alat key performance indikator perusahaan serta sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran dari perusahaan. Dalam perspektif keuangan, balance scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih. Sebab secara umum tolak ukur dari yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengetahui laba bersih, balance scorecard sendiri merupakan satu metode pengukuran kinerja yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara keuangan serta non-keuangan guna mengarahkan kinerja perusahaan menuju kesuksesan. BSC sendiri dapat mengidentifikasikan lebih lanjut mengenai pencapaian misi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan bagi suatu perusahaan. Perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian manajer wajib menentukan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Lalu, apakah satu unit usaha ingin mencapai kinerja keuangan yang terbaik dalam jangka panjang? Maka mereka wajib menciptakan serta menyajikan produk maupun jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan mereka. Suatu produk dikatakan baik apabila memiliki manfaat yang tinggi. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam membeli value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum terdapat 3 pedoman, yaitu proses inovasi, operasi, dan pelayanan penjual. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya, serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja atau yang berisi dengan kepuasan bekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua ada kapabilitas sistem informasi, dan yang terakhir ada iklim organisasi. Contoh dari balance scorecard. Perspektif finansial CSF, faktor kesuksesan yaitu nilai pertumbuhan dan produktivitas, indikatornya pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Lalu ada perspektif pelanggan CSF, faktor kesuksesannya yaitu value proposition yang indikatornya kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan. Ketika ada perspektif proses bisnis, CSF-nya faktor kesuksesannya yaitu dalam driver performance, mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan. Indikatornya adalah keunggulan operasional.
Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan CRF, faktor kesuksesannya dalam pengetahuan teknologi, kepemimpinan, dan kerja tim, yaitu indikator yang menggambarkan semuanya ialah pengembangan organisasi dan dukungan TI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Doni, saya mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.